Hello, my students. How are you today? Fine? Okay. Okay, my students. The English lesson today, Mrs. Lince won't explain to you about adverbs of frequency. You know what adverbs of frequency? Anak-anak tahu apa itu adverb of frequency? Oke ya. Perhatikan di sini baik-baik penjelasan yang akan Miss Lince jelaskan kepada anak-anak ya. Simak baik-baik, pahami, dengarkan sehingga kalian bisa menerimanya. Penjelasan pada hari ini. Okay, now my students. The first, ya, pertama di sini adalah pengertian dari adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi sering tidaknya atau beberapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Ya. Jadi, yang disebut adverb of frequency adalah seberapa sering ya sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu dilakukan. Bisa mengerti? Oke ya. Di sini ada 5 ya. Untuk kelas 7 ada 5 adverb of frequency yang akan kita bahas dulu ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau anak-anak paham yang kelima ini, pahami dengan baik-baik, ini sudah sangat membantu untuk kalian. Oke? Nah, ya. Di sini ada anak tangga, ya. Ada anak tangga disediakan untuk menjelaskan arti dari masing-masing frekuensinya, ya. Yang pertama adalah always, kata always, yang artinya selalu. Oke? Kata always di sini dia memiliki poin 100%. Namanya saja sudah selalu. Berarti yang disebut dengan selalu adalah setiap hari itu dilakukan. Ya, selalu dia mempunyai poin 100%, ya. Ada contoh di sini, perhatikan. I always study. Nah, di sini kita lihat contohnya. I always study. Saya selalu belajar. Berarti nggak belajar, dia selalu ya. Dia selalu melakukan itu kegiatannya, yaitu belajar ya, sama dengan seperti anak-anak kelas 7. Ya, jadi nanti dari masing-masing ini anak-anak harus bisa membedakan ya. Tadi yang pertama adalah kata always ya. Kemudian kita turun ke yang kedua adalah usually. Usually di sini artinya biasanya. Ya, biasanya. Nah, sini sudah beda, bukan 100% lagi, sudah berkurang ya. Ada contoh di sini example, Tom usually goes to work by car. Nah, tadi dijelaskan usually itu artinya biasanya. Nah, ya, kita lihat contoh di sini. Tom biasanya pergi ke tempat kerja dengan mobil. Nah, di sini kata usually. Beda tadi dengan always. Kalau always itu selalu. Kalau usually biasanya. Berarti tingkat persennya berbeda ya. Dia agak menurun dari kata always. Oke? Oke, kita turun kembali di sini, kita temukan kata often. Often di sini artinya sering. Nah, ini berbeda lagi tingkat persennya dari kata usually. Lebih tinggi usually. Tapi kalau usually dibanding always, lebih tinggi adalah always. Paham ya? Nah, tadi kita sampai di sini ya, often, sering.
Contoh kalimatnya, I often cook for my family. Saya sering memasak untuk keluarga saya. Ya. Antara sering dan biasanya, frekuensi yang lebih tinggi adalah usually. Ya, perhatikan ya perbedaan-perbedaannya. Oke ya. Lihat kembali sini contohnya. I often cook for my family. Saya sering masak untuk keluarga saya. Oke, paham sampai often? Oke, next. Kita turun lagi ke sini. Sometimes. Sometimes di sini artinya terkadang. Ya, terkadang. Lihat contohnya. My family sometimes have dinner in a restaurant. Nah, kita temukan kata frekuensinya adalah sometimes, ya. Keluarga saya terkadang ya makan malam di restoran. Kadang-kadang nih maksudnya nih, ya, bukan sering, kadang-kadang. Jadi antara perbedaan sometimes dan often ini lebih tinggi frekuensinya dibanding sometimes. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Dan yang terakhir adalah never. Never di sini dia mempunyai poin 0%, berarti tidak sama sekali, tidak pernah. Ya, never. Contohnya, I'm never angry. Saya tidak pernah marah. Wow, ini adalah orang yang sangat sabar ya. Perhatikan di sini, kata never di sini dia tingkat yang paling rendah, 0%, ya. Berarti dia memang tidak pernah dia untuk marah. Ini hanya untuk contoh kalimatnya saja, ya. Jadi anak-anak, dari kata never, sometimes, often, usually, always, inilah yang disebut dengan adverb of frequency. Akan tetapi ini memiliki nilai yang berbeda frekuensinya, ya. Yang tertinggi itu adalah always karena dia berbicara selalu. Selalu kegiatan itu dilakukannya atau kejadian itu selalu terjadi. Nah, ini dia frekuensi yang sangat tinggi. Dan frekuensi yang sangat rendah itu adalah never, tidak pernah. Ya, kejadian atau pekerjaan itu tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan, ya. Jadi anak-anak harus bisa kalian membandingkan apa itu never, sometimes, often, usually, and always. Paham kelas 7 ya? Bisa ya anak-anak membandingkan frekuensi dari kelima anak tangga di bawah ini. Oke, paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Anak-anak, dalam adverb of frequency ada rumus, ya. Rumus dalam kalimat dengan satu kata kerja. Lihat sini ya. Jika kalimat memiliki satu kata kerja di dalamnya, misalnya tidak ada kata kerja bantu, kita biasanya menempatkan kata kerja di tengah kalimat, yaitu setelah subjek dan sebelum kata kerja. Miss ulangi ya. Jika kalimat memiliki satu kata kerja di dalamnya, misalnya tidak ada kata kerja bantu, kita biasanya menempatkan kata kerja di tengah kalimat, yaitu setelah subjek dan sebelum kata kerja. Ini adalah rumusnya ya. Rumus dari adverb of frequency dengan menggunakan kalimat dalam satu kata kerja. Subjek, keterangan, kata kerja, and predikat. Ya. Berarti nanti kita akan menemukan rumus-rumus ini dan kita akan melihat contoh kalimatnya. Apakah sesuai dari rumus yang ada dalam tabel ini? Kita lihat di sini ya.
Untuk contoh yang pertama, Tom usually goes to work by car. Miss ulangi, Tom usually goes to work by car. Tom biasanya pergi bekerja dengan mobil. Kita perhatikan kalimatnya. Tom di sini dia sebagai subjek. Iya kan? Oke, paham ya? Tom di sini dia sebagai subjek. Nah, keterangan dalam kalimat ini yang mana? Ya ini usually. Nah, usually inilah yang disebut tadi adverb of frequency. Ya, seberapa sering dia melakukan pekerjaan itu. Kita menemukan keterangan di sini adalah usually. Lalu kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah goes, ya, pergi. Dan predikatnya adalah by car. Goes to work ini adalah kata kerja. Predikatnya adalah by car. Jadi jelas di sini kita melihat rumus yang sudah ada, kita masukkan dalam sebuah kalimat, ini harus sesuai ya. Ada subjeknya, ada keterangan, kata kerja, and predikat. Sudah jelas ya. Contoh yang pertama, Tom usually goes to work by car. Tom ingat dia sebagai subjek dan usually ini adalah keterangan. Keterangan atau yang kita sebut dalam materi hari ini adverb of frequency. Tom biasanya, nah berarti dia frekuensinya ini berbicara tentang biasanya ya, pergi bekerja dengan mobil. Paham anak-anak? Ya, untuk kalimat yang pertama ini sudah sesuai dari rumus yang ada. Subjek, keterangan, kata kerja, dan predikat. Oke, kita lihat lagi untuk yang kedua. Mary often asks me for help. Miss ulangi ya. Mary often asks me for help. Mary sering meminta bantuan saya. Nah, Mary di sini adalah subjek, ya. Ingat, Mary di sini sebagai subjek. Keterangannya apa? Keterangannya adalah often. Adverb of frekuensinya adalah often, ya. Kemudian kata kerjanya apa? Ask me. Nah, seperti itu ya. Predikatnya adalah help, ya. Jadi jelas di sini kita sudah sesuai dari rumus yang ada. Ada subjek, ada keterangan, ada kata kerja, dan ada predikatnya. Oke, anak-anak bisa memahami di sini? Ya. Ini Miss memberikan penjelasan yang sangat sederhana dulu supaya anak-anak tidak bingung, ya. Semoga dengan penjelasan yang sangat singkat ini, Miss berharap kalian mengerti dan memahami, ya. Dan pesan Miss Linca, kalau anak-anak masih bingung, tolong kalian jangan diam saja, ya. Miss selalu bilang, bertanya jika belum paham. Jadi saat nanti anak-anak ulangan, kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang adverb of frequency, Miss berharap anak-anak memahami, ya, dan kalian mengerti, ya. Kita baru belajar 5 adverb of frequency. Kalian harus bisa membedakan antara always, sometimes, usually, often, and never. Oke? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita bahasa Inggris untuk hari ini tentang adverb of frequency. Miss berharap kalian bisa menerima pembelajaran untuk hari ini. Oke, my students, thank you for attention to me. And Mrs. Lin just say to you, bye-bye, good afternoon.